Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak, silakan masuk. Ayo silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Dengan Nak Ufil ya? Benar Ibu. Berarti Ibu BK-nya Ibu ya? Iya benar. Kelas berapa nak? Kelas 12 IPA 3. Kelas 12 IPA 3. Sebelumnya Ibu tanya kabar dulu ya. Kabarnya Mbak Ufil hari ini gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Tadi kesini habis pelajarannya siapa? Habis pelajarannya Bu Ika. Bu Ika. Bu Ika ngajar Biologi. biologi. Tadi habis belajar apa? Tentang anatomi. Tentang anatomi. Berarti tadi habis dari pelajarannya Bu Ika langsung ke sini. Benar. Kira-kira Mbak Ufil datang ke sini menemui Ibu itu ada apa nak? Pengen konseling. Pengen konseling. Sebelumnya Mbak Ufil itu pernah konseling atau belum? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Tapi tahu apa itu konseling? Belum tahu. Belum tahu ya? Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah ataupun punya apa benar kepada siapa gitu, tapi ditangani oleh seorang profesional seperti ibu ini. Dalam proses konseling itu ada beberapa asas yang harus Mbak Ufil ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana ketika Mbak Ufil itu bercerita kepada ibu tentang masalah yang dialami oleh Mbak Ufil, itu terjamin rahasianya. Ibu nggak akan membeberkan ke siapapun, ke temannya Mbak Ufil, ataupun ke guru-guru sini, ataupun ke orang tuanya Mbak Ufil. Jadi ketika Mbak Ufil cerita sama ibu, itu nggak akan ibu sebarkan kemana-mana. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Ufil bercerita kepada ibu itu dengan terbuka, gak ada yang ditutup-tutupi. Masalah-masalah yang Mbak Ufil alami itu harus Mbak Ufil ceritakan dengan terbuka. Ya, kira-kira Mbak Ufil bisa nggak bercerita dengan terbuka sama ibu? Bisa. Asas yang ketiga itu asas kesukarelaan. Nah, Mbak Ufil itu datang ke sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Gak ada paksaan dari teman, gak ada paksaan dari guru-guru sini, ataupun paksaan dari orang tua. Ibu tanya lagi nih, Mbak Ufil datang ke sini dengan sukarela dalam dirinya Mbak Ufil atau ada paksaan? Dengan sukarela. Dengan sukarela ya. Oke. Jadi asas yang terakhir itu ada asas kenormatifan. Ibu memegang teguh norma-norma yang ada di masyarakat, norma-norma yang ada di sekolah ini, ataupun norma-norma sosial lainnya. Jadi Mbak Ufil nggak perlu khawatir tentang apa yang kita bicarakan di sini. Kenapa? Karena ibu sudah memegang beberapa asas yang sudah ibu sebutkan tadi. Sudah Mbak Ufil pahami? Sudah Ibu. Ibu lanjutnya di sini ibu mau memberikan waktu sekitar 25 menit karena ibu punya acara dengan kepala sekolah. Ada rapat nanti. Boleh 25 menit? Cukup? Cukup. Ibu harap Mbak Ufil menggunakan waktu 25 menit ini sebaik mungkin. Mbak Ufil ceritakan masalah apa saja yang Mbak Ufil alami kepada ibu. Ya? Iya Ibu. Sebelum ibu ke proses konseling, ibu harap Mbak Ufil duduk dengan santai, dengan nyaman. Kayak ambil posisi duduk yang santai dan nyaman, sehingga bisa cerita dengan sukarela kepada ibu. Sudah posisi yang nyaman? Sudah Ibu. Oke, ibu boleh ya? Iya. Coba ceritakan masalah apa yang ada di pikirannya Mbak Ufil. Jadi begini Bu, saya kan di sini sudah kelas akhir ya, sudah kelas 12. Nah saya ini bingung antara mau masuk kuliah ke UNESA atau di Unira, karena di Unira ini
direkomendasiin dari orang tua saya, sedangkan saya itu pengennya masuk ke UNESA. Oke, jadi Mbak Ufil itu bingung mau melanjutkan pendidikan kemana setelah lulus dari SMA ini ya. Sedangkan pilihan orang tuanya Mbak Ufil itu ke Unira. Mbak Ufil sendiri mau kuliah di UNESA. Benar. Kira-kira alasan kenapa Mbak Ufil memilih UNESA sebagai pilihan untuk Mbak Ufil berpendidikan ke tahap jenjang berikutnya itu kenapa? Dan kenapa Mbak Ufil gak mau kuliah di Unira? Karena di UNESA tuh selain kampusnya yang lebih unggul daripada Unira, di sana juga PSDM-nya lebih maju dan pastinya saya bisa dapat pengalaman lebih banyak daripada di Unira. Nah, sedangkan di Unira sendiri kayak anak-anaknya tuh kurang, etikanya kurang gitu. Jadi saya kurang serp kalau masuk ke sana. Oke, jadi Mbak Ufil itu memilih UNESA karena di sana kampusnya lebih unggul, ya. Terus PSDM-nya itu lebih maju. Dan Mbak Ufil mau cari pengalaman juga di sana ya kan. Kalau di Unira kata Mbak Ufil etika anak-anak di sana itu kurang baik ya. Kalau menurut orang tua, kenapa Mbak Ufil diminta untuk kuliah di Unira? Mungkin dari segi biaya Bu, yang dikeluarkan itu relatif lebih sedikit daripada di UNESA, dan juga kan Unira masih satu kota dengan tempat saya tinggal, jadi mungkin bisa dipantau langsung oleh orang tua saya. Jadi kalau kuliah di Unira itu kan sama orang tuanya bisa dipantau langsung, terus biaya yang dikeluarkan juga lebih murah daripada di UNESA. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri, pilihan orang tuanya Mbak Ufil itu sudah dipertimbangkan dari awal-awal. Gak mungkin orang tuanya Mbak Ufil itu menjerumuskan Mbak Ufil sendiri ya kan? Kalau Mbak Ufil itu, misal nih, katanya Mbak Ufil kuliah di Unira itu mahasiswanya itu kurang etikanya Bu, nanti saya terjerumus juga, bukan seperti itu Mbak? Iya. Sedangkan Mbak Ufil punya pilihannya sendiri, kuliah di UNESA. Kira-kira temannya Mbak Ufil lebih banyak kuliah di Unira atau lebih banyak kuliah di UNESA? Mayoritas kebanyakan ke UNESA, tapi ada juga yang ke Unira. Oke. Ada mayoritas banyak di UNESA dan ada juga yang di Unira. Kalau misal nih orang tuanya Mbak Ufil tetap kekeh Mbak Ufil kuliah di Unira, Mbak Ufil itu mau nggak kuliah di Unira atau bagaimana? Atau nggak mau ikut pilihan orang tua? Saya akan berusaha menerima kampus yang diinginkan sama orang tua saya. Jadi saya akan masuk ke Unira. Mbak Ufil mau menerima pilihan orang tua. Ini Ibu mau ilustrasikan sedikit ya ke Mbak Ufil. Ibu punya bolpen. Bolpen ini kira-kira bisa nggak Mbak Ufil patahkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena dari bentuknya itu kayak keras. Kata Mbak Ufil, bolpen ini keras. Menurut pemikirannya Mbak Ufil. Kalau menurut pemikirannya Ibu bisa mematahkan ini. Jadi masalahnya bukan ada dalam bolpen ini, tapi ada dalam pikirannya Mbak Ufil. Kata Mbak Ufil sendiri, bolpen ini nggak bisa dipatahkan Bu. Sedangkan menurut Ibu, bolpen ini bisa dipatahkan. Sama halnya dengan pikirannya Mbak Ufil tadi. Kuliah di Unira Bu, karena mahasiswanya itu etikanya kurang Ibu, takut saya terbawa arus. Ibu tanya lagi, ketika Mbak Ufil ada di lingkungan itu, teman-teman Mbak Ufil mau mengajak Mbak Ufil ke lingkungan yang tidak baik. Mbak Ufil mau nggak ikut-ikutan dengan mereka atau enggak?
Tidak mau. Tidak mau. Kira-kira itu ada di dalam kendali Mbak Ufil atau di luar kendalinya Mbak Ufil? Dalam kendali saya. Dalam kendali saya, dalam kendalinya Mbak Ufil. Oke. Kalau itu ada di dalam kendalinya Mbak Ufil, berarti itu adalah hal yang bisa Mbak Ufil tolak kan? Iya. Mbak Ufil nggak akan ada di lingkungan itu. Iya, benar. Kalau begitu, Mbak Ufil harus punya sikap asertif. Mbak Ufil tahu apa yang sikap asertif? Belum tahu. Kalau sikap asertif itu, Mbak Ufil berani menolak ajakan temannya Mbak Ufil itu dengan cara yang halus. Cara yang halus seperti ini. Temannya Mbak Ufil itu mau mengajak Mbak Ufil ke hal yang negatif. Mbak Ufil bilang ke temannya, maaf ya, aku itu ada acara hari ini, jadi gak bisa ikut kamu. Seperti itu. Jadi menolaknya dengan cara yang halus, gak boleh dengan cara yang memojokkan mereka. Ya, misalnya Mbak Ufil menolak, gak mau, itu kamu itu apa gitu. Nanti temannya itu bisa tersakiti, kan? Ya itu juga hal yang gak baik juga. Jadi di sini Ibu harap kalau Mbak Ufil ada di lingkungan itu, Mbak Ufil tetap mempunyai sikap asertif. Menolaknya itu dengan cara yang halus, dengan cara yang baik. Oke, lanjut ya. Kalau nantinya kita kan nggak tahu ya, orang tua kita itu bisa berubah pikiran ya. Mbak Ufil ketika orang tuanya tetap kekeh kalau Mbak Ufil itu ada di Unira, ataupun nantinya orang tuanya bisa berubah pikiran, membolehkan atau membebaskan Mbak Ufil memilih universitas yang Mbak Ufil mau. Harus ada hal yang Mbak Ufil rencanakan hari ini. Kayak kekurangan dan kelebihannya itu apa? Kuliah di Unira itu kelebihan sama kekurangannya apa? Terus kuliah di UNESA itu kelebihan sama kekurangannya itu apa saja? Ya kan? Mbak Ufil harus punya opsi dari sekarang. Nah, kalau di sini Ibu mau Mbak Ufil tuliskan beberapa kekurangan dan kelebihan kuliah di Unira. Dan Ibu harap juga Mbak Ufil tuliskan kelebihan sama kekurangan kuliah di UNESA. Ibu mau ambil kertas dulu ya? Ya. Coba di sini Mbak Ufil tuliskan ya. Tuliskan kelebihan sama kekurangan di Unira. Misalnya nih, pastikan setiap kampus itu punya kelebihan sama kekurangan. Faktornya tadi, misalnya di Unira bisa dekat dengan orang tua, itu kelebihannya. Kalau kekurangannya itu seperti yang kamu katakan tadi. Kalau di UNESA misalnya, kamu jauh dari orang tua, gak dipantau sama orang tua. Gitu. Kalau di UNESA kelebihannya itu Mbak Ufil punya pengalaman terlebih. Ya, tuliskan sekarang.
sudah menuliskan kelebihan dan kekurangan kuliah di Unira, kelebihan dan kekurangan kuliah di UNESA. Jadi ketika orang tuanya Mbak Ufil seperti yang Ibu katakan tadi, tetap kekeh Mbak Ufil kuliah di Unira, ada opsi-opsi ini untuk Mbak Ufil pertimbangkan di kemudian hari. Dan ketika orang tua Mbak Ufil berubah pikiran membebaskan Mbak Ufil kuliah di UNESA, Mbak Ufil juga punya hal yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Dari sini Mbak Ufil sudah punya gambaran nggak ke depannya itu seperti apa? Sedikit sudah ada gambaran begini. Oke, sudah ada pandangan ya? Jadi Ibu harap dari opsi-opsi yang Mbak Ufil tulis ini nantinya bisa Mbak Ufil pertimbangkan. Mbak Ufil bisa mengasah potensi-potensi meskipun kuliah di Unira ataupun kuliah di UNESA dengan melihat apa yang Mbak Ufil tulis di sini hari ini. Oke, Mbak Ufil ada hal yang ingin diceritakan lagi sama Ibu? Sudah cukup. Sudah cukup? Ibu harap ketika Mbak Ufil keluar dari sini, Mbak Ufil sudah punya pandangan mau pilih yang mana. Karena apa? Ibu nggak bisa menentukan pilihan yang mana yang baik menurut Ibu. Tapi Mbak Ufil yang menentukan sendiri mana yang terbaik buat Mbak Ufil. Ibu harap seperti itu. Oke. Kalau sudah tidak ada, Ibu mau Mbak Ufil mengisi lembar evaluasi buat Ibu. Tolong diisi ya. Nanti cara isinya kamu tinggal copret aja sekiranya itu yang kamu rasakan sih. Iya. Sebuat bahan evaluasi buat Ibu ke depannya. Karena Ibu lihat waktunya sudah ya, 25 menit, Ibu juga ada cara. Kalau Mbak Ufil ada yang ingin diceritakan lagi sama Ibu, boleh langsung ke ruang ini temui ya. Ibu harap Mbak Ufil bisa lebih baik atau lebih bisa memilih apa yang Mbak Ufil mau. Ibu akhiri sesi konseling ini. Kita bertemu lagi kalau Mbak Ufil mau konseling lagi sama Ibu. Mbak Ufil boleh keluar. Setelah ini ada mata pelajaran siapa? Pelajarannya Ibu Dina. Ibu Dina. Pelajaran mana? Kimia. Kimia.